Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Husna. Saya mahasiswa Fakultas S1 Manajemen di Universitas Pasim dengan NIM 010120130337 akan menjawab soal tugas UAS kewarganegaraan dengan membacakan soal kemudian jawaban secara berurutan. Saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Jelaskan dengan kasus pelaksanaan di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi di Indonesia menurut saya sudah berjalan dengan baik, di mana masyarakat Indonesia dapat memilih pemimpinnya secara keinginannya sendiri. Kita dapat mendapatkan hak secara penuh memilih agama, kita dapat memiliki hak penuh mendapatkan pendidikan dengan layak dari mana itu, dan itu diperjuangkan oleh rakyat itu sendiri. Nomor 2, apa makna demokrasi menurut saudara? Jelaskan dengan contoh di negara kita. Demokrasi menurut saya adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, kemudian melaksanakannya juga oleh wakil-wakil rakyat. Yang maksud saya di sini adalah di mana rakyat mengambil peran penting dalam suatu tampuk kekuasaan, di mana kita akan tahu kemana kita akan pergi dan siapa yang akan kita pilih secara demokratis, secara adil, dan tidak secara garis keturunan. Soal nomor 3, apa fungsi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Beri penjelasannya. Beri 5 penjelasannya. Fungsi wawasan Nusantara sehari-hari yang pertama menurut saya adalah kita saling menghargai satu sama lain, di mana kita mengenal suku lain dengan tidak menghinanya, kita menghargai kebudayaan mereka. Lalu dari agama kita tidak membeda-bedakan seperti mensuku-sukukan atau gimana gitu. Kita harus menerima agamamu, bagimu agamaku, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku, seperti itu, dan tidak saling mengganggu. Lalu seperti kekayaan alam, juga kekayaan seni budaya, kita harus benar-benar bangga dan selalu memperjuangkan ke dunia bahwa itu adalah budaya kita. Lalu nomor 4, konsep Triagra dan Pancagra sudah tepatkah diterapkan Indonesia? Jelaskan minimal 5 alasannya. Saya akan menjelaskan Triagra. Triagra adalah konsep dari sebuah negara yang memang sudah melekat pada suatu negara dari awal negara tersebut didirikan. Contohnya seperti kondisi fisik, sosial, dan faktor-faktor lain yang ada di negara tersebut. Nah, seperti kayak geografi, seperti budaya, juga kekayaan alam. Lalu kependudukan. Lalu Pancanagra sendiri adalah aturan dari negara tersebut, ikatan, kepercayaan, serta kegiatan sehari-hari yang masyarakat lakukan, seperti ideologi dan semacamnya. Yang kelima, buatlah kesimpulan teori von Thunen. Teori von Thunen adalah teori tentang lokasi pertanian yang menitik beratkan pada dua hal yang tentang pola ruangan pertanian, yaitu adalah jarak pertanian ke pasar serta sifat penduduk pertanian, tentang keawetan, harga, dan beban angkut. Misalnya bila mana pertanian berada di pegunungan lalu ke pasar, harganya akan berbeda dari pertanian ke pasar lalu ke kota, di mana itu ada tingkat keawetan yang berbeda, harga yang berbeda, dan
biaya angkut yang juga berbeda, di mana harga di kota jelas lebih mahal daripada yang di pasar karena mereka tidak membutuhkan biaya angkut dan juga pengemasan agar awetan bahan pangan dari pertanian tersebut sendiri lebih lama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.